Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Senang sekali Lose, juga Christian dan Chelsea bisa menjumpai adik-adik kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk tangan dan kaki yang kuat yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami masih boleh melihat, kami masih boleh mendengar, tubuh kami boleh bergerak dan kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan yang sudah bangkit dan menjadi juru selamat kita, yang terus menyertai kehidupan kita, baik di dalam suka, di dalam duka, atau dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Di pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kudaki-daki ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, dimanapun Tuhan selalu ada. Kita memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang tinggi di awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang tinggi di awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita untuk Tuhan kita. Dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, keselamatan darinya. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, keselamatan darimu. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan, Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar.
Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihatlah. Kami mulai Oh Tuhanku, mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan cuplikan film tentang siapa? Apa yang kalian tonton tadi? Tentang siapa? Ya, tentang Nuh. Tuhan mendatangi Nuh. Tapi sebelumnya kita kembali kepada lanjutan cerita minggu lalu. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan sangat baik. Dan semua itu dipersembahkan bagi manusia untuk mengelola dan juga memanfaatkannya dengan bijaksana. Tuhan memberikan larangan agar manusia tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Semua buah, ada ribuan macam buah di Taman Eden itu disiapkan dan disediakan untuk manusia untuk menikmatinya. Cuma satu yang dilarang, itu pengetahuan baik dan buruk. Tetapi ternyata manusia tidak tahan. Manusia tidak tahan godaan. Manusia tidak menuruti apa yang Tuhan firmankan ketika Tuhan mengatakan, ketika kamu makan, kamu akan mati. Dan benar, Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan. Hanya mereka menyadari, mereka telanjang. Dan akhirnya Tuhan mendadani mereka dengan membunuh binatang, dengan mengambil kulitnya untuk dipakaikan ke tubuh mereka. Dan selanjutnya mereka pun diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus tinggal di tanah di mana mereka harus bersusah payah untuk mengelolanya, untuk dapat menghasilkan apa yang untuk bisa mereka nikmati. Mereka harus berjerih payah, berkeringat, berpeluh, dan juga kelelahan untuk mendapatkan hasil, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Mereka harus cangkul tanah, menanam dengan telaten, memeliharanya, dan juga memelihara ternak-ternak, memberi mereka makan, minum yang cukup. Dan itu pun kadang-kadang tidak selalu berhasil. Karena dosa sudah meliputi mereka. Dan akhirnya anak Adam sendiri, anak sulungnya, menjadi orang pertama dari keturunan Adam yang melakukan dosa yang luar biasa, yaitu dosa pembunuhan. Dosa membunuh, bahkan membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Karena iri. Karena iri hati, tidak tahan dengan kedengkian dirinya, tidak tahan melihat adiknya disayang Tuhan. Tapi dia tidak menyadari, bukan karena dia tidak sayang Tuhan, tetapi karena dia sendiri tidak punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga dia hanya melihat bahwa adiknya lebih sayang Tuhan. Ya, adiknya pun dibunuh.
Hanya dia harus menjadi orang pelarian. Mulai dari situ manusia bertambah banyak. Tetapi ternyata manusia tidak menjadi lebih baik. Manusia tidak menjadi lebih baik. Dari waktu-waktu manusia diliputi oleh kejahatan. Kejahatan, kekerasan terjadi di mana-mana. Dan pada satu saat, Tuhan menilik bumi, melihat ciptaannya, melihat kerusakan yang terjadi di antara manusia. Sehingga apa yang dikatakan, dan kita bisa dilihat Kejadian 6 ayat 11 sampai ayat 13. Kejadian 6 ayat 11 dan 13 kita baca sama-sama. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bayangkan adik-adik, begitu murkanya Tuhan melihat manusia yang tumbuh dengan segala kejahatannya. Cuma satu keluarga yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan ingin selamatkan, yaitu keluarga Nuh. Kenapa? Karena Nuh ada anak Allah yang taat, hamba yang taat, dan selalu mendengarkan suara Tuhan dan menjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak mengikuti lingkungan di mana dia tinggal, di mana orang-orang berbuat dosa, berbuat kekerasan. Dia tidak ikuti mereka. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita Tuhan memutuskan ingin memusnahkan bumi serta segala ciptaannya. Tuhan mendatangi Nuh. Kenapa Tuhan mendatangi Nuh? Yaitu untuk menyuruh Nuh membuat perahu. Satu perahu yang besar, yang bertingkat-tingkat. Membangunnya di atas bukit, di atas gunung. Loh, kenapa di atas gunung? Bukannya perahu harusnya dibikin di pinggir sungai atau di pinggir laut. Sehingga ketika jadi, tinggal didorong dikit untuk bisa dipakai. Kenapa harus di atas gunung? Tapi ternyata Nuh tidak mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh melakukan dengan patuh dan taat tanpa mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sambil mengerjakannya, dia pun berusaha memberitahukan pada orang-orang untuk bertobat. Karena Tuhan sudah marah. Tuhan ingin memusnahkan manusia dan segala alam ciptaannya. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan suara Nuh. Mereka menganggap Nuh adalah orang gila. Karena hanya dia beda sendiri di antara orang-orang yang ada di tempat itu. Hanya Nuh tampil beda di antara semua orang yang di dalam kota itu. Sehingga Nuh dianggap gila. Tidak ada yang mau mendengar suaranya. Tapi Nuh dengan sabar, dia terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan bersama anak-anaknya. Membangun perahu tahap demi tahap sesuai dan Tuhan perintahkan. Ukurannya, bentuknya, semua sesuai yang Tuhan perintahkan. Bahkan bahan-bahan yang dipakai pun sesuai yang Tuhan perintahkan. Nuh patuh, taat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi poin bagi Nuh. Sehingga Tuhan benar memperhatikannya. Maka ketika waktunya tiba, Nuh bersama keluarganya disuruh naik ke dalam perahu. Beserta semua binatang-binatang yang diperintahkan Tuhan pada Nuh untuk dikumpulkan, untuk dibawa beserta masuk ke dalam perahu. Dan Tuhan sedia menyegel, mengunci pintunya sehingga Nuh tidak bisa membukanya, walaupun dia pengen ketika orang lain mau mengutuk pintu untuk masuk, dia tidak bisa buka karena Tuhan sendiri menguncinya sendiri. Jadi pintu disegel sendiri oleh Tuhan. Jadi Nuh tidak berkuasa. Ketika Nuh sudah masuk ke dalam perahu beserta semua binatang yang dikumpulkan berpasang-pasangan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan menurunkan hujan yang deras ke bumi tanpa henti selama 40 hari 40 malam.
Akibatnya, semua daratan tertutup air. Tidak ada yang selamat. Semua binatang maupun manusia ada yang di darat, semua terendam. Bahkan perahu yang di atas gunung sampai mengapung karena gunung pun tertutup dengan air. Bayangkan dahsyatnya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih setianya dan janjinya yang sudah diberikan kepada Nuh. Tuhan memelihara hidupnya. Karena Tuhan mengasihi orang yang taat dan setia padanya. Dan Tuhan memegang janjinya yang diberikan pada dia. Yang diberikan pada orang-orang yang taat. Tuhan memang menghukum orang-orang yang membangkang. Tuhan menghukum orang yang tidak taat. Tuhan menghukum orang yang berdosa, yang berbuat kekerasan yang menentang Allah. Ketika semuanya sudah terjadi dan banjir sudah reda, akhirnya Tuhan membukakan pintu untuk Nuh bisa keluar. Tapi Nuh nggak bisa langsung keluar, turun dari perahu, nggak bisa. Tapi dia mengamati dan mengirim binatang keluar, burung-burung untuk diterbangkan, untuk mengecek apakah daratan sudah bisa didaratin. Apakah pohon-pohon sudah kelihatan? Apakah tanah-tanah sudah bisa diinjak? Ataukah masih terendam? Ketika semuanya sudah reda airnya dan dia bisa turun, Tuhan pun datang pada Nuh dan berfirman. Dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 12. Kita buka sama-sama. Dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 12. Kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah pada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ketika air bah sudah memusnahkan bumi dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan Nuh sudah keluar dari perahu dan Nuh pun mempersembahkan korban pada Tuhan. Tuhan pun berfirman padanya dan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan segala ciptaan yang ada di bersama dengan Nuh. Bahwa Tuhan berjanji tidak akan melakukan hukuman seperti itu lagi. Tidak akan memusnahkan bumi seperti yang dilakukannya waktu itu. Tidak akan melakukan menurunkan air bah yang akan memusnahkan bumi dan membuat tanda perjanjian yaitu busur di atas awan, yaitu yang kita kenal dengan pelangi. Kita sering lihat pelangi indah di atas awan ketika habis hujan. Itulah tanda perjanjian untuk mengingatkan Tuhan dan mengingatkan semua orang, bahkan makhluk yang ada di muka bumi, bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya dengan air bah. Tapi apakah tidak ada kejadian bencana alam ini? Masih terjadi sampai saat ini. Kenapa? Bencana alam terjadi saat ini bukan karena kesalahan Tuhan, tapi kesalahan manusia sendiri yang merusak alam. Banjir terjadi karena gunung-gunung, hutan-hutan menjadi tandus. Banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi karena kerakusan dan keserakahan manusia. Jadi bukan karena Tuhan tidak memegang janji. Tuhan memegang janji dan Tuhan tidak menurunkan air bah lagi sampai saat ini. Tuhan tetap berpegang pada janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, semuanya pasti akan dipenuhi. Seperti akan kita baca bersama dalam
ayat hafalan kita di Mazmur 145 ayat 13b. Coba adik-adik buka Mazmur 145 ayat 13b. Ayat 13 yang kalimat keduanya ya. Di Mazmur 145. Coba adik-adik buka dan kita baca sama-sama. Ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nuh taat dan setia dan Tuhan memelihara hidupnya. Sehingga manusia pun berkembang lagi dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga anak Nuh inilah manusia berkembang sampai saat ini menjadi begitu banyak. Tuhan memegang perjanjiannya. Tuhan selalu memegang firman-Nya. Tapi bagaimana dengan kita, manusia, yang begitu dikasih Tuhan? Kita sendiri sering ingkar. Kita sendiri sering melarikan diri dari Tuhan. Kita sendiri sering menentang Tuhan, melawan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencoba memanggil kita kembali, memanggil kita untuk balik, agar kita tidak binasa. Nah, adik-adik, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bersyukur pada Tuhan yang berpegang pada janjinya. Tinggal kita harus belajar. Bagaimana kita harus belajar setia pada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita terpelihara. Sebagai Tuhan sudah memberkati Nuh, sehingga anak-anak cucunya berkembang sampai memenuhi bumi. Demikian Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita menjadi orang yang taat dan setia pada Tuhan. Karena Tuhan sendiri selalu setia pada firman dan perkataannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami bahwa sesungguhnya manusia dan segala yang Kau ciptakan pada mulanya adalah sempurna dan baik. Tapi manusia berlaku tidak taat dan tidak setia, sehingga melanggar firman-Mu dan melanggar perintah-Mu, hanya jatuh ke dalam dosa. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memberi jalan bagi kami, agar kami bisa balik pada Engkau, agar kami bisa kembali berhubungan dengan Engkau, sehingga Engkau merelakan anak-Mu untuk turun ke dunia, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, dan bangkit memberi kami pengharapan atas hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur kepada kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia dan berpegang pada firman dan kata-katanya. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang setia dan taat pada Engkau. Ajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan, dalam kondisi yang masih pandemi COVID ini. Berikan kami, orang tua kami, hati yang selalu tunduk pada Engkau. Hati yang selalu bersyukur pada Engkau. Dan juga Tuhan menjaga setiap kami, agar kami boleh tetap sehat, tetap boleh beraktivitas seperti biasa. Walaupun kami harus tetap berjaga dan waspada dalam kondisi yang serba dicekam oleh ketakutan karena penyakit COVID ini. Biar Tuhan tetap memberi kami sukacita, kekuatan dan juga pengharapan yang Engkau. Terpuji Tuhan, kami syukur dan berdoa menyerahkan hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami dalam syukur. Amin. Nah, adik-adik, biar kita boleh belajar bahwa dan mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan selalu berpegang pada firman-Nya. Dan kita juga belajar menjadi anak-anak yang setia pada firman Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.